Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolda Wila Ghazali dengan NIM 20021050011 dari kelas Tekom A akan mempresentasikan hasil kerja saya. Soal nomor 1. Apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Jawaban saya, setiap warga negara harus memiliki rasa nasionalisme kepada bangsanya sendiri. Ini sebagai bentuk kesadaran dan cinta tanah air yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku masyarakat. Nasionalisme sendiri merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah, juga memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal. Nasionalisme ini berperan kuat dalam perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan. Tidak mustahil ke depan akan muncul ancaman dan bahaya, sehingga diperlukan semangat kebangsaan dan intensitas tinggi untuk menanggulangi itu. Adapun tujuan dari nasionalisme itu antara lain: 1. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa. 2. Membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. 3. Membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. 4. Berupaya menghilangkan ekstremisme berlebihan dari warga negara kepada masyarakat. 5. Menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. Dan keenam, menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh baik dari dalam maupun luar. Soal nomor 2. Nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Jawaban saya, nilai-nilai nasionalisme merupakan cita-cita, harapan, dan keharusan untuk membangun masa depan bangsa. Terlepas dari beberapa agama, ras, dan etnik, nilai-nilai nasionalisme sangat berguna untuk membina rasa persatuan antar penduduk negara yang heterogen karena perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, serta berfungsi untuk membina kebersamaan dan mengisi kemerdekaan yang sudah diperoleh. Menurut Cahyadi, nilai-nilai nasionalisme adalah sebagai berikut. 1. Menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. 2. Menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri. Keempat, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia dan sesama bangsa, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia. Kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Keenam, tidak semena-mena terhadap orang lain. Ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kedelapan, senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir, berani membela kebenaran dan keadilan. Soal nomor 3. Bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Jawaban saya, jika nasionalisme dalam konteks dulu, nasionalisme dibangun untuk membangun kesadaran kolektif demi memerdekakan diri dari kolonialisme. Di era transnasionalisme ini, nasionalisme harus dibangun untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dan berdaulat. Oleh karena itu, diperlukan formula yang tepat dan efisien dalam menumbuh kembangkan kembali nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia kontemporer, khususnya di kalangan kelompok muda. Hal ini bisa dilakukan dengan menguatkan kembali nasionalisme di level pendidikan formal. Muatan Pancasila wajib diberikan serta diamalkan di semua level pendidikan formal dengan penerapan yang tepat. Kedua, masih dalam level pendidikan formal, narasi-narasi sejarah tentang kepahlawanan yang wajib dimunculkan kembali, diketahui dan dipahami oleh generasi muda. Ketiga, menggunakan pendekatan budaya populer seperti kegiatan olahraga, musik, film, kompetisi, pendidikan, dan masih banyak lagi. Keempat, menggunakan pemikirannya untuk menghasilkan tindakan dan kontribusi yang nyata demi kemajuan masyarakat. Formula tersebut dapat diwujudkan dengan intelektual yang tinggi warga negara. Soal nomor 4. Bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri? Jawaban saya,
Nasionalisme sebagai ideologi memerlukan aktualisasi sebagai perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi. Dengan kata lain, musuh nasionalisme tidak lagi terbatas pada imperialisme, kolonialisme, dan separatisme atau ideologi-ideologi lain, namun meluas kepada hal-hal di luar itu seperti kemiskinan, keterbelakangan, penindasan hak asasi, dan sebagainya. Hal ini mengacu pada esensi dasar dari nasionalisme yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, yang menyiratkan suatu keadilan yang menyeluruh yang harus mampu dirasakan semua anggota bangsa. Kemiskinan dan keterbelakangan menandakan adanya ketimpangan dan ketidakmerataan dalam suatu masyarakat bangsa yang berarti bertentangan dengan esensi dasar nasionalisme. Soal nomor 5, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Jawaban saya, menurut saya, kebijakan untuk penerapan kewarganegaraan ganda di Indonesia sulit untuk dilakukan, mengingat pada era transnasionalisme ini berbeda dengan era presiden terdahulu, di mana nilai-nilai nasionalisme masih dijunjung tinggi akibat persamaan nasib bangsa dan keinginan untuk memerdekakan Indonesia. Hal tersebut dapat diartikan bila zaman dahulu diterapkan kewarganegaraan ganda, maka warga negara tersebut tidak akan mudah melupakan dan memudarkan sikap nasionalisme yang ada dalam dirinya dikarenakan telah merasakan sulitnya berperang dengan para penjajah dan mempertahankan negara Indonesia. Berbeda dengan masa sekarang, di mana nasionalisme harus menyesuaikan diri dengan globalisasi. Untuk kewarganegaraan ganda tersebut sulit dilakukan karena nasionalisme masih diupayakan agar berdampingan dengan globalisasi tanpa menghilangkan kebudayaan yang ada di Indonesia. Soal nomor 6, apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai suatu bangsa yang ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Jawaban saya, terdapat elemen-elemen yang dapat mengikat kita sebagai suatu bangsa, di antaranya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, serta Ketetapan MPR, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Elemen-elemen ini akan menjadi kekuatan terbesar dalam memajukan negara Indonesia. Elemen-elemen ini juga berguna sebagai alat pemersatu bangsa yang akan menumbuhkan jiwa nasionalisme warga negara Indonesia. Itulah tadi hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.